Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerja, mencari nafkah, mencari kehidupan itu adalah hal yang tidak dilarang dalam syariat kita, bahkan dianjurkan kita untuk tetap bekerja, mencari kehidupan dari kehidupan dunia ini. Tapi porsinya harus lebih sedikit daripada porsi ibadah kita. Karena ibadah adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari kehidupan itu adalah sarana. Namun tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang Allah siapkan untukmu di negeri akhirat dan jangan lupa bagian kecilmu dari kehidupan dunia. Untuk kehidupan dunia Allah jadikan dia porsi yang kecil, tapi untuk akhirat porsinya harus lebih besar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang tidak meninggalkan kehidupan dunia. Mereka tetap bekerja, mereka tetap berjual beli, mereka tetap berniaga, mereka tetap berdagang, tapi ketika tujuan yaitu ibadah sudah berada di hadapan mereka, maka mereka tinggalkan perniagaan mereka dan mereka sambut tujuan mereka diciptakan yaitu ibadah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah rijal la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, yang mereka tidak dilalaikan dengan perniagaan, jual beli, transaksi mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, mereka mendirikan salat, karena kalau sudah ada salat di hadapan mereka, mereka tinggalkan apa yang mereka kerjakan. Ya, mereka tinggalkan aktivitas mereka karena semua itu hanyalah sarana dan tujuan mereka adalah salat. Tujuan mereka diciptakan adalah ibadah, yaitu salat. Mereka tinggalkan dan mereka langsung menuju kepada salat tersebut. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, mereka menunaikan zakat, mendirikan salat, menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, karena mereka takut dengan hari di mana mata dan hati terbolak-balik menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, dalam bulan Ramadan pun kita tetap dianjurkan, silakan kita mencari nafkah, mencari kehidupan, bekerja, silakan, tidak jadi masalah. Yang pasti adalah jangan jadikan itu sebab kita lalai dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami nasihatkan juga kepada kita yang bekerja di bulan suci Ramadan, niatkan ataupun di luar dari bulan suci Ramadan, niatkan semua bentuk pekerjaan kita itu yang halal itu, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami, seorang bapak mencari nafkah, niatkan untuk memberi makan kepada istrinya, tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Seorang ayah mencari nafkah, niatkan untuk memberikan rezeki, makan kepada anaknya, kepada istrinya dan seterusnya. Ketika dia makan, ketika dia akan makan saja, dia niatkan. Kenapa dia makan? Supaya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala besok hari, supaya semakin kuat dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, para pemirsa. Ketika seorang ingin tidur siang di bulan Ramadan, tidak jadi masalah. Silakan dia ingin tidur siang. Tapi jangan terlalu dia mengambil waktu terlalu banyak untuk tidur saja. Dia tidur siang, tapi dia niatkan. Dia tidur supaya nanti malam dia tidak mengantuk ketika dia sholat tarawih. Dan supaya dia lebih kuat dan semangat membaca Al-Quran karena dia telah beristirahat 1 atau 2 jam. Maka ini akan menjadi bagian pahala, makannya, minumnya, tidurnya, dia mencari nafkah. Semuanya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sebab niatnya. Ya, kaidah mengatakan al-umuru bimaqasidiha, segala perkara itu bergantung kepada maksud dan tujuannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung daripada niat orang yang melakukannya. Oleh sebab itu jangan jadikan alasan pekerjaan sehingga kita lalai dari salat, puasa, bacaan Al-Qur'an kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu taala.